Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Walaisalan orang ana apa misluhu sepadane nazar wa itaq apa atalah kudu nglafadzna biniyati saumin kelawan niat poso awi tikafin utawa niat iktikaf. Lianah karena saat niat iku la tatawaqafu ora kandhek apa niat alalah di atas lafaz. Kalam tahtaj ora butuh apa niat ilaihi maring lafaz. Ini kaitannya dengan kemarin, kalau di dalam sholat orang bicara nazar itu atau itik itu memerdekakan budak. Ini adalah akad yang harus dengan ucapan. Orang niat nazar kalau belum diucapkan belum jadi nazar. Memerdekakan budak kalau cuma niat belum diucapkan belum bisa. Makanya ketika dalam sholat kok menyatakan nazar atau mengucapkan memerdekakan budak, ini tidak membatalkan sholat. Berbeda kalau niat puasa, di tengah sholat lisannya ngucap nawaitu shomahudin misalnya, itu membatalkan, bahaya. Karena niat puasa itu dengan hati sudah sah, melafatkan itu sunnah saja. Atau niat iktikaf ini juga cukup dengan hati sudah sah, meskipun kalau sebagian ulama ada yang mensunnahkan dengan lisan itu membantu niat hati, tapi tidak perlu diucapkan, dengan hati sudah sah niat iktikaf, niat puasa. Lah kok dalam sholat, di tengah sholat dia niat, lisannya ngucap nawaitu iktikaf karena dia sholat di masjid, belum niat. Pas sholat ingat, belum niat iktikaf, akhirnya dia mengucapkan di lisan. Ini bisa membatalkan, karena tidak harus dengan lisan, dengan hati sudah sah. Li'annaha la tatawaqafu 'alal lafzi. Niat itu tidak wajib harus dengan ucapan. Paham? Wala biduain lan ora kelawan donga jaizin kang wenang. Ini atofnya kepada kurbah. Tidak batal. Ini baca mu'in itu kalau nggak paham nahwu sorob wis pusing. Tidak batal di tengah sholat berdoa dengan doa yang boleh. Apa ada doa yang tidak boleh? Ada. Doa yang tidak boleh itu doa yang haram. Contoh orang doa Wahumma ja'alni nabiyya, itu doa haram itu. Ya Allah jadikan saya nabi. Ini doa haram. Nabi akhir zaman itu sudah terakhir, nggak ada nabi lagi, malah doa minta jadi nabi. Ini doa yang haram. Di tengah sholat kok doa yang haram, batal. Tapi kalau doa yang boleh, ini tidak batal.
Termasuk kata Imam Romli dalam fatwanya Romli, doa minta istri itu doa yang boleh. Sholat minta istri misalnya, tak jodohnya yang begini disebutkan, ini boleh, jadi nggak batal sholatnya. Walau li ghairihi lan senajan kanggo liyane musolli, meskipun dia mendoakan orang lain, ini juga nggak batal. Yang penting doa yang boleh. Bila ta'liqin wala khitabin. Surat Al-Ma'idah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina yang akeh amanu kang padha iman sapa alladzina uzkuru padha nyebutana sira kabeh nikmatallahi ing nikmati Allah alaikum ing atase sira kabeh. Nah, ini Allah memerintahkan supaya menyebut nikmat, tahadus bi nikmah. Ini nikmat yang secara umum, nikmat apapun itu. Ilhamma qaumun ing dalam nalikane nejo sapa qaumun siji kaum humutai kaum iku Quraisyun Quraisy. Ayab sudu yen ta padha dawaaken ganggu sapa Quraisy, ayamutu tegese dawaaken sapa Quraisy. Ilaikum maring sira kabeh aida ing pira-pira tangane Quraisy. Liyaftaku dapun ngerusak atau mateni Quraisy bikum kelan sira kabeh. Fakafa mongko nolak sapa Allah aidam ing pira-pira tangane Quraisy angkum saking sira kabeh. Jadi asbabun nuzul ayat ini ada beberapa pendapat. Ini Allah menyampaikan, mengingatkan tentang nikmat yang khusus, tadi nikmat yang umum. Ilhamma qaumun ayabsutu alaikum aydiyahum fakafa aydiyahum ankum, ini nikmat yang khusus. Ingatlah saat segolongan kaum mau membunuh kalian, Allah yang melindungi kalian. Ini nikmat khusus yang diterima Nabi. Ada yang berpendapat ini peristiwa ketika perang Dzatur Riqa. Itu sahabat Jabir ini. Jabir bin Abdillah menceritakan dalam hadis Bukhari Muslim. Dulu kami perang dengan Nabi, kunna ma'an Nabi bi Dzatur Riqa, ketika perang Dzatur Riqa. Di tengah perjalanan istirahat, beberapa sahabat istirahat, Nabi pun istirahat. Terus Nabi ini duduk di sebuah pohon yang rindang. Nah, sahabat yang lain mencari pohon masing-masing. Akhirnya Nabi nggak ada yang mengawal, nggak ada yang melindungi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki musyrik ini mendatangi Nabi,
mengambil pedang Nabi yang saat itu oleh Nabi pedangnya digantungkan di pohon. Ini orang musyrik ini ngambil pedangnya Nabi, pedang Nabi sendiri mau dibuat untuk membunuh Nabi. Terus kata orang ini, ada yang mengatakan orang musyrik ini namanya Ghawras bin Harith. Ghawras bin Harith ini mengambil pedang Nabi yang digantungkan di pohon, terus ngancem Nabi. Faqala takhafuni, kamu takut kepadaku, kata Ghawras ini sama Nabi ini. Nabi menjawablah, enggak takut, saya enggak takut. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dari saya, siapa yang bisa menolongmu sekarang? Enggak ada, sahabatmu semuanya sedang jauh semua dari Nabi. Ini sahabat Nabi waktu itu di tempat yang agak jauh, tapi semua melihat, tahu Nabi diancam mau dibunuh, semuanya langsung ngerebut Nabi, mau ngerebut Nabi. Tapi ini sudah pedangnya sudah sudah diancamkan di Nabi ini. Fatahaddadahu ashabun Nabi. Terus kata Nabi, qala Allah, yang bakal melindungi saya Allah. Nah, ini gara-gara bilang Allah, ini jatuh pedangnya Ghawras ini. Kuatnya ini imannya Nabi, yang berkata Nabi Allah. Nah, ini makanya Allah yang menolong kalian. Ilhamma qaumun ayusdu ilaikum aydiyahum. Ada yang mengatakan riwayat lain Allah, Allah, Allah. Nabi 3 kali jawabnya. Qultu Allah salasan, 3 kali. Hanya gara-gara Nabi bilang Allah, Allah 3 kali ini, langsung duduk lemes ini, Ghawras lemes ini. Fasaqata sayf min yadi, ada riwayat yang mengatakan pedangnya jatuh. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf, lalu pedangnya diambil oleh Nabi. Faqala man yamluka ini, siapa yang bisa mencegahmu dari saya sekarang, gantian ini. Faqala kun khaira akhid, katanya Ghawras ini, Muhammad kalau mau nangkep saya, tolong yang baik, saya diperlakukan yang baik. Kun khaira akhid, perlakuan saya dengan baik, kalau mau ditawan, saya mau ditawan, nyerah ini. Faqala tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kamu mau syahadat, baca masuk Islam, kata Nabi ini. Qala la, enggak mau ini, walakin wahiduka an la tuqatila, tapi saya berjanji saya enggak akan ikut di barisan orang-orang yang memerangi kalian. Wala aku nama aku menyuqatilunak, saya enggak akan lagi membunuhmu, enggak akan lagi membantu orang-orang yang mau memerangimu. Fakhalla sabilah, hanya oleh Nabi dilepaskan ini. Fata ashabah faqala ji'tukum min indi khairin nas. Akhirnya Ghawras ini mendatangi kaumnya, kabilahnya ini. Saya baru datang dari orang yang paling baik, manusia paling baik ini. Karena dilepaskan ini. Ini riwayat pertama, yaitu perang Dzatur Riqa. Ada yang mengatakan ini asbabun nuzulnya adalah percobaan pembunuhan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi. Nah, kalau orang Yahudi mau membunuh Nabi, ini banyak sekali peristiwanya. Bahkan sejak kecil ada beberapa percobaan pembunuhan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal ada 5 kali percobaan pembunuhan ini. Pertama saat kecil, ketika dengan Halimah Sa'diyah. Jadi Nabi menyusul kepada Halimah Sa'diyah, diriwayatkan dalam Tabaqatnya Ibnu Sa'ad.
Satu saat Halimah ini melewati orang-orang Yahudi. Terus Yahudi ini nanya, ini anak siapa? Nah, ini Halimah ini menyampaikan, ini anak saya. Terus bapaknya siapa? Ya suami saya. Hanya nggak jadi dibunuh. Ayatimun huwa, ini anak yatim bukan? Lah, faqalat lah, hadza abuhu wa ana ummuhu. Ini suami saya, ayahnya, saya ibunya, katanya. Kata orang Yahudi, lau kana yatiman taqatal. Kalau andaikan anak yatim akan kami bunuh. Karena menurut kitab Taurat, nabi akhir zaman itu nabi yang yatim. Jadi tahu mereka kalau nabi zaman itu yatim, malah mau dibunuh orang Yahudi ini. Kelakuannya nabi aja dibunuh, apalagi bukan nabi. Tapi karena Halimah ini mengaku ibunya, suaminya mengaku ayah, memang ayah ibu rodok itu kan, hanya nggak jadi dibunuh nabi ketika masih kecil itu. Terus setelah peristiwa perang Badar, setelah Nabi pulang dari perang Badar, Nabi mengutus beberapa sahabat, sekitar 30 sahabat ini, ke kabilah Yahudi Bani Nadir. Hanya dikatakan perjanjian, Muhammad pertemuan, kamu utus 30 orang, kami utus 30 orang, bertemu di satu tempat. Nanti dialog agama ini, kalau kalian membenarkan kami, kalian masuk Yahudi. Kalau kami membenarkan kalian, kami masuk Islam. Kamu datangkan sahabatmu yang ahli Al-Quran, kita datangkan pendetanya Yahudi dari Banu Nadir ini. Tiga ulama kalian, tiga ulama kami, intinya begitu. Akhirnya Nabi dapat wahyu bahwa itu hanya akal-akalan. Sebenarnya orang Yahudi itu nggak ingin ada orang masuk agama Yahudi. Jadi kalau orang Nasrani itu bermisi, misionaris, memurtadkan orang Muslim masuk Nasrani, memperbanyak beragama Nasrani, itu orang Nasrani begitu. Kalau orang Yahudi nggak ada. Orang Yahudi itu menganggap agama Yahudi itu hanya untuk ras Bani Israel, hanya untuk suku Bani Israel. Orang lain nggak ada. Hanya dapat wahyu Nabi kalau sebenarnya ini orang Yahudi mau membunuh Nabi ini. Itu hanya siasat supaya Nabi mau keluar dari kalangan sahabatnya terus mau dibunuh. Ada riwayat lain, Nabi ini mengutus para sahabat datang ke Bani Nadir untuk membantu membayar diat karena ada pembunuhan yang tidak sengaja dilakukan oleh sahabat Amr bin Umayyah Ad-Domri. Ditemukan di perjalanan ada dua orang, dikira orang kafir, dibunuh. Ternyata dia orang kafir tapi mu'ahad, ada perjanjian damai dengan Nabi, nggak boleh dibunuh. Dikiranya kafir harbi, ternyata mu'ahad. Hanya harus bayar diat ini. Pembunuhan yang tidak sengaja ini kan bayar diat 100 unta. Nah, Nabi keberatan, hanya minta tolong orang Yahudi, karena orang Yahudi juga menurut Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah ini sama-sama warga negara di Madinah, membantu kebutuhan negara, membantu melindungi Madinah dari luar. Dulu Mitsaqul Madinah seperti itu. Ternyata bukan malah dibantu Nabi ini ketika mendatangi salah satu temboknya orang Bani Nadir. Ini orang Yahudi sudah menyiapkan batu besar dari atas ini. Mau Nabi mau ditimpuk batu besar dari atas. Sebelum dijatuhkan ada wahyu datang. Terus Nabi cepat-cepat keluar dari Bani Nadir menuju Madinah. Akhirnya Bani Nadir dikepung oleh sahabat, diperangi. Ini ada yang meriwayatkan itu. Ada riwayat lain mengatakan ini ketika perang Fathu Khaybar. Orang-orang Yahudi ini Khaybar, perang Khaybar.
Ini Nabi diracun, Nabi dikasih racun. Jadi ada orang perempuan Yahudi, imro'ah Yahudiyah ini datang membawa kambing sudah dimasak tapi dikasih racun, diberikan kepada Nabi. Tapi Nabi dikasih wahyu kalau ada racunnya. Terus ditanya, kenapa kok ngasih saya racun? Ini perempuan Yahudi jawab, aradtu li'aktulak. Qala maka Allahu sallitaka alayya. Saya membunuhmu, kata perempuan ini. Gak bisa, Allah gak akan punya, Allah gak akan membiarkan, gak akan memberikan kekuasaan padamu untuk membunuhku. Terus para sahabat akhirnya ingin membunuh perempuan ini. Alanatullah ya Rasulullah, kita bunuh saja ini, mau meracun kamu, meracun Nabi ini. Kata Nabi lah. Akhirnya tidak diperbolehkan membunuh, kata Nabi, dibebaskan. Ada riwayat lain, ini sekumpulan orang Yahudi, bukan seorang perempuan ini, dari hadis Bukhari ini, dikumpulkan oleh Nabi karena tiba-tiba Nabi dapat racun, dapat hidangan ketika Khaybar ini, dikasih hadiah kambing ada racunnya. Hanya orang-orang Yahudi dikumpulkan, ditanya satu-satu oleh Nabi, faqalahum fal antum sholian sa'inin sa'altukum anhu, kalian mau jujur enggak kalau saya tanya? Qalu na'am, hal ja'altum bihadi syahsuman, kalian sudah ngasih racun di kambingnya ini. Faqalu na'am, ya betul, ngaku ini mau bunuh Nabi, kasih racun. Ma hamalakum ala dzalik, apa tujuan kalian ini melakukan itu? Nabi ini pemimpinnya kok malah mau diracun. Faqalu aradna in kunta kadzaban nastarih minka wa in kunta nabiyan lam yadurruk. Kami ini ingin memastikan kalau kamu ini nabi bukan. Kalau andaikan kamu bukan nabi, nggak akan tahu kalau itu ada racunnya. Ya sudah, mati wong ngaku-ngaku nabi palsu. Tapi kalau kamu nabi, nggak mungkin Allah akan membiarkanmu, pasti akan ditolong. Nah ini ilhamma qauman ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakafa aydiyahum ankum. Banyak riwayat yang mengatakan ini salah satu penyebab Nabi meninggal itu bekas racunnya orang Yahudi itu. Jadi Nabi memang tidak sempat makan ini, tapi sudah dikunyah. Saking dahsyatnya racun ini ada yang masuk tenggorokan Nabi sampai Nabi sakit wafat itu gara-gara bekas racunnya orang Yahudi itu. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Famata syahidan sallallahu alaihi wasallam. Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu matinya mati syahid karena mati dibunuh diracun orang Yahudi. Li an ahlifallah billahi tis'an inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an akhlifa wahidah. Saya itu kalau disuruh sumpah 9 kali, kata Abdullah bin Mas'ud ini, bahwa Nabi itu dibunuh, bukan mati biasa, dibunuh Nabi itu, saya senang daripada sumpah 1 kali, saking yakinnya ini. Annallaha azza wa jalla ittahadahu nabiyya wa ja'alahu syahida. Kata Ibnu Mas'ud ini, Nabi itu dijadikan oleh Allah menjadi Nabi dan dijadikan orang yang mati syahid. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud. Jadi menjelang wafatnya, sakitnya Nabi itu karena racun itu. Ini dikuatkan dari riwayat Sayyidah Aisyah. Dalam hadis Bukhari, Sayyidah Aisyah ini meriwayatkan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi alladhi mata fihi. Nabi itu berkata saat sakit menjelang wafat itu, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'amul ladzi akaltu bi Khaybar fahada awanu wajadtum qita'a abhuri min dzalika sum. Kata Nabi itu, wahai Aisyah, saya itu merasakan sakitnya ini, bekas racun itu ketika saya makan dulu di Khaybar. Nah, ini waktunya sekarang ini saya merasakan mau putus urat abhuri namanya. Jadi ada urat yang nggak tahu kalau menurut kedokteran, tapi kalau orang Arab nyebutnya urat abhuri.
Urat abhur ini urat dalam yang paling bahaya. Kalau ini putus, nah ini biasanya meninggal. Kata Nabi, sudah putus urat abhurinya Nabi itu gara-gara racun itu putus. Nah, ini termasuk riwayatnya. Kalau yang dinukil oleh Imam Jalaluddin ini dalam riwayat ini, hum Quraisyun. Jadi yang membunuh ini orang-orang Quraisy. Nah kalau ini banyak riwayat semenjak Nabi di Mekah ini. Semenjak Nabi di Mekah. Kalau tadi Yahudi kan di Madinah. Bahkan ketika sebelum hijrah, kalau pas di pengepungan mau hijrah mau dibunuh itu sudah masyhur. Abu Jahal sendiri pernah mau membunuh Nabi, menginjak lehernya Nabi saat Nabi sujud. Ini termasuk asbabun nuzul surat Al-Alaq itu. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kamu tahu tidak ada orang hamba kok melarang sholat? Ini Abu Jahal melarang sholat ini. Abu Jahal ini bikin pengumuman orang Quraisy ini. Riwayat Sahih Muslim ini. Hal yu'afiru Muhammad wajhu baina adurikum. Apa Muhammad ini biasa kalian lihat ini menggosokkan wajahnya di tanah, maksudnya sujud maksudnya. Qala faqila na'am, ya memang. Faqala wallata wal uzza, demi berhala Lata, demi berhala Uzza, kata Abu Jahal ini. La in ra'aituhu yaf'alu dzalika la ata'anna ala raqabatihi aw la afiranna wajhahu fit turab. Kalau sampai saya lihat sendiri Muhammad ini gosokkan wajahnya ke tanah sujud salat maksudnya, saya akan injak lehernya atau saya seret wajahnya di debu katanya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yusalli, datang Nabi-nya salat. Abu Jahal betul melihat Nabi salat di Masjidil Haram ini. Zamali atau ala raqabati, mau diinjak lehernya ini, tiba-tiba fama fajiyahum minhu illa wa yanqusu ala aqibi wa taqibiyati. Ini rawi ini Abu Hurairah. Orang-orang melihat Abu Jahal ini tiba-tiba lari ketakutan. Lari ketakutan melindungi kepalanya dengan tangan ini. Faqila lahu malaka, kenapa kamu membunuh Muhammad kok enggak jadi? Faqala inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wajhiha. Saya ketika mau menginjak lehernya Muhammad ini, seakan-akan depan saya ini ada parit dari neraka, parit dari api. Wa haulan wajhiha, ada sayap-sayap yang melindungi. Itu Nabi bersabda ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni la ahtafathul malaikatu udwan udwa." Andaikan kok Abu Jahal waktu itu enggak lari, kok mau mendatangi Nabi, maka tubuhnya akan mati terpotong-potong oleh malaikat ini. Fakafa mongko nolak sapa wa aidam ing pira-pira tangane Quraisy angkum saking sira kabeh wa asmakum lan ngreksa Allah ing sira kabeh mimma saking perkara aradu kang ngarepna Quraisy bikum kan sira kabeh wa taqulan wedi sira kabeh Allah ing Allah wa alallahi lan ing atase Allah fal yatawakkal mongko becik pasrah sapa al mukminuna wong-wong mukmin. Ketika ada huruf jar muqaddam ini wa'ala wa'alallah, ini berarti faedahnya adalah tufidul hasr, hanya kepada Allah hasr itu. Orang-orang mukmin itu bertawakal, menyerahkan diri. Aila ala ahadin siwa, enggak kepada enggak ada yang lain yang dipasrahkan, yang dibuat pegangan, yang ditawakalin itu selain Allah enggak ada. Apa itu tawakal? Tawakal adalah sidqul i'timad ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madarrah. Keyakinan yang teguh kepada Allah dalam mencari manfaat, menarik manfaat atau menolak bahaya, menolak madarat. Itu tawakal.
Dalam Al-Quran tawakal disebut dalam banyak ayat. Nah, ini ada kaitannya tentang ayat ini. Ini tawakal ketika mau dibunuh oleh musuh. Ayat ini suruh tawakal. Mau dicelakai, mau dibunuh, tawakal kepada Allah. Dalam surat Ali Imran, tawakal itu dalam rangka mencari pertolongan Allah. Yang surukum Allah fala ghaliba lakum wa yahzulukum faman dzalladzi yang surukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tawakal dalam rangka mencari pertolongan Allah. Ada tawakal dalam rangka menjauhi kejahatan musuh, menjauhi keburukan musuh. Ini dalam surat An-Nisa. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Fa'rid anhum, maksudnya fa'rid itu mengo, menjauh, jauhi musuh. Tawakal kepada Allah. Ada tawakal dalam rangka ketika manusia banyak yang menolak dakwah. Banyak orang-orang yang menolak dakwah Nabi ini. Terus Allah menurunkan ayat dalam surat At-Taubah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka tawallau, menolakmu Muhammad, mereka menolak dakwahmu, katakan hasbiyallah alaihi tawakkal, tawakal kepada Allah. Ada tawakal ketika musuh mengajak berdamai. Dalam soal Al-Anfal ini, in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka mengajakmu berdamai, kamu tanggapi dan tawakal kepada Allah. Ada kalanya tawakal dalam rangka saat diajak oleh musuh berdebat ini. Dalam surat Ibrahim, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu tawakal dalam rangka saat diajak debat oleh musuh. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Wallahu